Pada malam hari, di suatu kampung yang terlihat damai, ada seorang wanita yang berjalan ingin mencari penginapan di suatu tempat di desa itu, dan lagi, ia pun adalah seorang wanita yang bernama Lokahita yang kata Sudawirat itu cuantik luar biasa, sehingga sang Sudawirat pun jatuh hati kepada sang Lokahita itu, hingga Lokahita berjalan dan dihadang oleh beberapa orang dari pemuda desa tersebut, sehingga sang Lokahita ditanyakan macam-macam hingga mereka menduga sang Lokahita adalah mata-mata dari penjahat, yang terus-menerus merampok desa mereka, padahal dia hanya ingin menginap saja di tempat tersebut, yang mana sang Lokahita diantar ke rumah Ki Bekal atau tertua desa dari tempat tinggal desa mereka. Atau perlu ada bukti dulu di antara kalian, supaya kalian percaya? Maaf, Nyi Sanak. Kampung ini tempat orang baik-baik. Nyi Sanak tidak usah khawatir. Hawa malam mampu merubah orang baik menjadi orang jahat. Tolong tunjukkan kepada saya di mana saya bisa menginap. Bisa, di rumah Ki Bekal. Mari saya antar. Waduh, bagaimana ya? Di tempat Ki Bekal, Lokahita meminta bantuan untuk menginap, namun, sang Ki Bekal sudah sepakat dengan warga desanya untuk melarang orang untuk menginap di tempat desa ini, sehingga, sang Ki Bekal agak kasihan sebenarnya dengan Lokahita, pengembara yang sedang mencari tempat tidur, sehingga pada akhirnya, waktu Ki Bekal mau untuk mengizinkan menginap keburu datanglah seorang wanita yang sedang marah-marah dengan Ki Bekal, rupanya itu adalah istrinya, dan lagi ia menyebutkan dengan terang-terangan, perempuan ini adalah menurut dugaannya mata-mata rampok, dan akhirnya Lokahita tidak jadi untuk menginap di desa itu. Akhirnya sang Lokahita pun langsung pergi kemana kaki melangkah, karena penjelasan dari Ki Bekal bahwa rampok terus-menerus ada, katanya, sudah 2 hari ini. Kelihatannya Nini seorang pendekar. Saya bukan penjahat, Nyai. Itu kan kata situ. Itu kan kata situ. Kami tidak tahu apakah perkataan Nini itu betul, atau Nini sebenarnya mata-mata rampok. Jangan tersinggung dulu. Nini, kami minta maaf. Sudah 2 kali desa ini dirampok. Itu kenapa kami jadi harus hati-hati. Yang pertama... Tidak usah diceritakan. Permisi. Nini, Saya sudah cemas Kakang Bekal mau mengizinkan perempuan itu. Tidak Laki-laki begitu. kan biasanya begitu. Begini. Kalau ada wajah cantik saja, langsung ramah. Coba kalau tadi saya tidak segera ikut campur, dengar pasti dulu, dia Nyai, sudah dengar jadi tamu dulu. desa kita. Dan Sudah. besoknya kembali kita miskin karena dirampok habis-habisan. Ya tidak begitu, toh. Saya kan bisa membedakan mana yang tugas, mana yang pribadi. Tadi juga sudah mau saya usir. Tanya Jagabaya. Alah, laki-laki emang begitu. Masuk. Di tempat berbeda sang Lokahita ketika ingin tidur, dia mendengar langkah kaki segerombolan manusia, ketika dia melihat ternyata ada sekumpulan rampok yang sedang menyusun strategi untuk merampok akan rumah penduduk dari desa yang ia diusir tadi, dan benar saja sang rampok setelah menyusun rencana, ia langsung pergi dan ke tempat desa-desa di desa itu sendiri. Ada beberapa pemuda yang bersiaga sehingga rampok dengan kejutnya langsung membantai orang-orang yang ada di sana, sehingga pemuda-pemuda desa itu dibantai semua, dan akhirnya inilah yang terjadi pada mereka. Kalian mengerti? Mengerti, Kakang. Penyerangan tetap tengah malam. Isyarat suara burung hantu. Mengerti kalian? Mengerti. Ayo berangkat.
Tumben ada suara burung hantu. Tapi kedengarannya agak aneh. Seperti suara orang. Cepat pergi dari sini. Ternyata sang Lokahita pun datang dan dengan sekejap, ia mengalahkan akan rampok-rampok itu, sehingga sang rampok itu berhasil dikalahkan olehnya tanpa pamit. Sang Lokahita pun langsung pergi dari tempat tersebut, karenanya rampok-rampok itu mengancam bahwa pemimpinnya akan datang ke desa tersebut dan memporak-porandakan tempat tersebut, sehingga sang Ki Bekel merasa bersalah. Dan istri dari Ki Bekel tersebut nyonyornya minta ampun, karena mulutnya suka menuduh yang bukan-bukan, sehingga sang Ki Bekel kesal dan menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah. Benar-benar aneh orang itu. Jangan-jangan dia memang pimpinan rampok itu, Kakang. Hus. Kalau tidak ada dia, kita sudah mati. Nyatanya, tiba-tiba perempuan itu muncul. Lalu muncul Bromo Corah merampok desa kita. Apa itu tidak mencurigakan? Mereka bekerja sama. Siapa yang menyuruh kamu? Jangan buru-buru gembira, Ki Bekal. Pendekar yang kalian sewa itu akan diculik oleh Kalagumbak. Dan desa ini akan diratakan dengan tanah. Singkirkan Bromo Corah Kakang. Mau apa? Saja. Ayo Dia cepat itu pulang. kan emang... Ayo cepat. Makanya. Ki Bekel dalam perjalanan pulangnya, menyuruh sang istrinya untuk menjaga mulutnya dan akhirnya, sang istri pun dengan percaya dirinya menjawab dengan sesuka hatinya bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus dipersulit. Akhirnya Bromo Corah itu akan menyerang desa mereka nantinya dan akhirnya Ki Bekel tidak tahan lagi dengan mulut sang istri dan menjelaskan sejelas-jelasnya untuk supaya tidak berkata-kata seperti itu lagi, karena tidak semua harus bisa dibayar dengan uang. Neng tidak suka kepeng. Diam! Mulut kamu memang tidak pernah diajar, Nyai. Kok begitu? Tidak semua orang seperti kamu, kepeng. Tapi ada Banyak kan? yang lebih membela harga diri. Dan kita telah melecehkan harga dirinya. Bahkan kita menuduhnya sebagai rampok. Iya, tapi... Apa?
kamu tepuk tangan. Wirat, di mana kamu sekarang? Siapa yang mencuci bajumu? Siapa yang memasakkan makananmu? Kasihan kamu. Di hutan Sang Lokahita sendiri teringat dengan seorang anak yang mana selama ini ia temani, yakni yang bernama Sudawirat. Ia selalu teringat dengan Sudawirat, begitupun Sudawirat, pada malam hari itu, juga ia tidur dengan pulasnya sambil menahan akan kerinduan dengan seorang anak laki-laki yang bernama lengkap adalah Sudawirat, yang entah berantah di mana ia sekarang ini. Bibi. 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 Wirat, kamu belum tidur. Wirat kangen sama Bibi Lokahita. Dia tentu sedang bersenang-senang dengan Anantandaru. Siapa lagi itu? Pendekar yang mencintai Bibi Lokahita, kek. Kamu harus bersyukur. Bibimu sudah mendapatkan jodohnya. Tapi, kek, Wirat juga mencintai Bibi Lokahita, kek. Tentu. Bibimu juga sayang padamu. Kalau saya sudah besar, saya ingin menjadi Bibi Lokahita. Tapi ternyata Bibi lebih mencintai Anantandaru. Saya benci. Wirat, kalau kamu sudah besar nanti, tentu bibimu sudah semakin tua. Saya mencintai orangnya, bukan umurnya, kek. Iya. Seperti dulu, saya juga mencintai ibu saya meskipun sudah tua. Itu lain. Itu namanya menyayangi, bukan mencintai. Iya. Mudah-mudahan bibimu diberi kesehatan. Saya ingin mengalahkan pendekar Anantandaru. Saya akan merebut Bibi Lokahita dari tangannya.